kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan perlindungannya bagi kita semua, sehingga kita boleh ada saat ini tentunya dalam keadaan tubuh yang diberkati. Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di hari Jumat Agung. Dan dalam ibadah ini juga akan dilayankan perjamuan kudus. Oleh karena itu, untuk kelancaran ibadah kita, maka diharapkan tiap keluarga untuk menyiapkan sarana peribadatan seperti meja perjamuan dan tempat duduk, sebagaimana kita mengikuti ibadah perjamuan di gedung gereja. Dan untuk ibadah Jumat Agung ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kami Paulus Koritan, Bapak Pendeta Joni Yunius Longdong STH. Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, marilah kita hayati salib Yesus melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dalam perayaan ibadah hari Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami orang-orang berdosa. Mari jemaat kita menyanyi dua sahabat lama 222 di jauh kita sambil berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nas pemimpin kita dalam persekutuan ibadah di Jumat Agung ini terdapat di dalam Surat Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 361, Di Salibmu Kusujud. Salibmu kusujud.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, inilah kami anak-anak-Mu yang mengaku bahwa kami terbelenggu oleh dosa dan tak dapat membebaskan diri sendiri. Oleh keangkuhan diri, sehingga menimbulkan perselisihan, perseteruan, pemberontakan dan kemunafikan yang membangkitkan dengki dan dendam. Kami mengaku sikap dan tindakan kami jauh dari sadar firman dan doa. Hasrat untuk menguasai dan menyepelekan yang lain seringkali terlalu berhati-hati sehingga menghanguskan hubungan persaudaraan dan persahabatan. Tuhan, sejukkanlah kami dengan cinta kasih-Mu agar meredah segala selisih. Kami memohon semua ini ya Tuhan, bukan kami merasa layak untuk diterima, tetapi karena kami percaya Engkau sendirilah yang rela mengangkut dosa isi dunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyanyi di jemaat 333 dalam lautan yang gelap. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan.
Kolose 1 ayat 13 dan 14 tertulis, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. NKB nomor 15, hidup yang penuh berdoa. Mari kita membaca Matius pasal 18 ayat 21 dan 22 yang berbicara tentang bagaimana kita harus mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mari kita menyanyi mengampuni Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah, mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur kepada-Mu oleh karena kemurahan-Mu sehingga kami boleh merayakan Jumat Agung. Bersyukur bahwa kami diperkenankan untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar benar-benar firman-Mu terterima dan firman itu selalu mengarahkan langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saya akan baca untuk Jumat Agung ini dan perayaan perjamuan kudus dari Injil Matius pasal 27 akan dibaca ayat 45 hingga 56.
Dengarkanlah firman Tuhan ini. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya di hari Jumat Agung ini, di dalamnya ada perayaan perjamuan kudus, menyampaikan salam kepada seluruh warga gereja Masih Binasa, bahkan masyarakat pada umumnya. Perayaan Jumat Agung di tahun 2020 ini memiliki konteks situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun yang baru kita lewati, 2019. Sekarang ini secara menyeluruh, secara global, kita sementara berada dalam konteks di mana COVID-19 ini menjadi ancaman yang besar bagi dunia ini. Saya percaya dalam perayaan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur di Jumat Agung ini, kita semua dimampukan untuk berefleksi. Kita semua dimampukan untuk dalam kesetiaan iman, mampu untuk hidup dalam satu suasana yang ada keyakinan yang utuh bahwa Yesus yang mati di kayu salib telah membawa penebusan dan pengampunan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Sesungguhnya bicara tentang kematian sifatnya sangat universal. Tetapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, itu tidak bisa dipisahkan dengan proses penebusan dan pengampunan untuk manusia dan dunia ini. Dan penebusan pengampunan yang telah kita alami melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib sungguh-sungguh telah memperlengkapi kita, memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam kesucian dan hidup dalam kekudusan.
Secara universal kita bicara tentang kematian ini, ketika seseorang meninggal dunia maka selesailah pekerjaannya, usahanya. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, justru yang kita alami ialah melalui kematiannya, ini adalah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus. Suatu pekerjaan yang di dalamnya ada forgiveness dan redemption. Ada pengampunan dan penebusan yang utuh. Artinya ada pembebasan, ada pelepasan, ada penyelamatan dari dosa-dosa. Tapi sangat penting bagi kita di Jumat Agung ini, dalam rangkaian kita merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur secara bersama-sama, kita mendengar bahwa kematian Yesus adalah menebus dosa. Kematian Yesus adalah proses penebusan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Tapi yang perlu kita hayati pada perayaan Jumat Agung ini adalah how to practice the forgiveness, how to practice the redemption. Bagaimana kita tidak hanya memahami tentang pengampunan, bagaimana kita tidak hanya memahami tentang penebusan, tetapi bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu secara utuh bagi kehidupan bersama. Di sanalah the values, nilai daripada forgiveness, nilai daripada pengampunan yang utuh. Tidak hanya understanding kita, pemahaman kita, tidak hanya merumuskan satu teologi, satu doktrin tentang penebusan dan pengampunan melalui kematian Yesus, tapi justru lebih daripada itu ialah how we practice. How can we practice? Bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu supaya betul-betul akan membawa perubahan-perubahan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dalam human attitude, human behavior, perilaku, tindakan daripada manusia. Saudara-saudara, sesungguhnya kematian Yesus adalah suatu wujud nyata daripada unconditional love, suatu kasih yang tidak terbatas yang dinyatakan oleh Allah bagi manusia dan dunia ini melalui Yesus Kristus. Unconditional love ini yang kita terima melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dapat kita lihat dalam pembacaan yang kita telah baca dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56 ini. Terutama bagaimana penghayatan dari para prajurit dan pasukan yang ada pada masa itu. Kita boleh lihat dalam ayatnya yang ke-54, yaitu suatu faith recognition, pengakuan iman yang sangat nyata, yaitu sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan kita dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, kita diajak sekalian untuk berefleksi, untuk menghayati tentang Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan salah satu refleksi yang kita akan kerjakan pada perayaan Jumat Agung ini adalah table fellowship, perjamuan kudus, Holy Communion. Dalam perjamuan kudus kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama. Yang memiliki dimensi kekeluargaan,
yang memiliki dimensi persaudaraan, persahabatan, yang mampu saling mengampuni, yang mampu saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun dalam perayaan perjamuan kudus kali ini kita akan rayakan di rumah masing-masing, bukan di rumah gereja. Dan ini merupakan tantangan bagi kita juga. Mengapa? Karena sudah sekian lama, tidak hanya berpuluh-puluh tahun, tapi beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, senantiasa melaksanakan perjamuan kudus di rumah gereja. Tapi tahun ini kita merayakan di rumah-rumah. Ada banyak isu, ada banyak pertanyaan. Apakah pertanyaannya bersifat social questions, theological question, pertanyaan bersifat sosial, pertanyaan sosial, atau pertanyaan bersifat teologis? Dan ini harus dijawab oleh gereja. Dan firman Tuhan yang saya sudah bacakan pada hari ini adalah jawaban bahwa pewujud nyataan unconditional love. Allah mengasihi dunia ini dengan tidak terbatas. Maka perayaan di rumah, makan roti dan minum anggur di rumah, tidak akan mereduksi, tidak akan mensimplifikan, tidak akan menyederhanakan, tidak akan mengurangi nilai daripada table fellowship, perjamuan kudus bersama. Kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah tidak akan memiskinkan persaudaraan kita, tidak akan memiskinkan persahabatan kita, tidak akan memiskinkan kekeluargaan kita. Saya percaya bahwa sebagai warga gereja Masih Injil Minahasa, melalui pelayanan para penatua, samas, guru agama dan pendeta, baik di kolom maupun di jemaat dan di kategorial Bipra, saya sangat meyakini pendekatan pelayanan pengembalaan, katekisasi, pemuritan telah memperlengkapi warga gereja sehingga dapat melaksanakan perjamuan kudus di rumah dengan hati yang ada ketulusan dan keikhlasan. Yang paling penting saya mau katakan ialah bagaimana kita menerima penebusan dan pengampunan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kita akan mampu merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur ini melalui memiliki niat, memiliki hati, memiliki ketulusan dan keikhlasan untuk mengampuni, untuk melayani dan mengasihi orang lain. Supaya ketika kita makan roti, kita minum anggur, memiliki satu kualitas iman yang betul-betul dapat membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Biar kiranya kita dalam kesadaran iman, kita sungguh-sungguh mengungkapkan dari hati yang paling dalam, dari suatu keyakinan iman yang paling dalam, bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib di Golgota, Ia sungguh adalah anak Allah yang telah membawa penebusan dan pengampunan yang utuh, yang telah memampukan kita untuk hidup hanya mengasihi Tuhan, untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan, dan hidup menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Saya percaya bahwa tantangan kita ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, di dalam rumah kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, kita menyaksikan
berbagai rintihan hati yang sangat dalam, penderitaan yang sangat dalam. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita yang dirumahkan tanpa gaji. Ini satu suasana yang saya katakan rintihan hati yang sangat dalam. Saya yakin melalui makan roti dan minum anggur, melalui pengakuan iman yang nyata bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah sungguh anak Allah, akan mampu memulihkan kita. Melalui meningkatkan kualitas pelayanan diakonal di Jumat Agung ini, kita mau berkorban melihat orang lain. Ini dimensi diakonal yang kuat membantu yang lemah, yang lemah menguatkan yang kuat. Saya mengajak sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai ketua badan pekerja majelis sinode Gereja Masih Injil Minahasa, supaya para penatua, samas, guru agama dan pendeta di jemaat-jemaat di wilayah pelayanan Gereja Masih Injil Minahasa sungguh-sungguh mau melakukan tugas panggilan gereja. Di dalamnya adalah upaya diakonia, mampu melihat, menolong, bahkan mengorbankan diri kita, sehingga kita boleh melihat saudara-saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang dirumahkan tanpa gaji, nilai produksi yang menurun, dan produksi yang sungguh-sungguh tidak dapat menjawab kebutuhan pasar yang ada saat ini. Karena itu saya mengajak warga Gereja Masih Minahasa, bahkan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara ini, marilah bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, kita melakukan upaya diakonal. Tidak hanya memberi beras, memberi gula, kopi, memberi uang, tapi juga bagaimana kita mau berkorban, mau melaksanakan physical distancing, mau melaksanakan jaga jarak. Dan ini memang sangat sulit bagi kita yang memiliki nilai dan budaya. Kalau ketemu jabat tangan, kalau ketemu kita selalu berpelukan dan melakukan cium kudus. Ini tantangan. Kita pergi bekerja, kita jaga jarak. Tapi kalau kita disiplin, kalau kita mau berkorban, melaksanakan physical distancing secara konsisten, maka ini adalah juga upaya diakonal kita, refleksi iman kita ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus. Dan ini akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, supaya harapan kita semua di waktu yang akan datang, kita boleh bersama di rumah gereja dalam satu meja perjamuan kudus. Kita duduk saling mengampuni, kita duduk saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain, sambil makan roti dan minum anggur, dengan meningkatkan kualitas persaudaraan, kekeluargaan, dan kerukunan. Dengan demikian maka saya meyakini penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib
betul-betul kita refleksikan, betul-betul kita menerima pengampunan penebusan dan kita mempraktekkannya, dan di sanalah nilai kehadiran kita sebagai orang-orang yang menaruh percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus ini. Kita betul-betul membawa pengharapan, membawa penghiburan dan kepastian. Sambil kita rajin baca Alkitab, sambil kita setia berdoa dan giat bekerja dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus menolong kita semua. Selamat menikmati dan merayakan Jumat Agung dan Perjamuan Kudus di tahun 2020 ini, sambil meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah saudara, kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberitakan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah. Sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan boleh buat dan kerjakan dalam kehidupan kami sebagai umat ciptaan. Hari ini umat Kristiani yang ada di dunia boleh merayakan hari Jumat Agung, peristiwa Golgota, saat mana Tuhan kami Yesus Kristus mengorbankan diri untuk keselamatan kami dan dunia ini. Kami bersyukur karena sekalipun di tengah suasana mencekam akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, tetapi selaku umat-Mu kami boleh merayakan ibadah hari Jumat Agung, dan kami yakin dan kami percaya bahwa ini semua karena campur tangan Tuhan. Karena itu Bapa, sekalipun ibadah yang kami lakukan
pada umumnya dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi kami yakin itu tidak mengurangi nilai kehidupan rohani kami di dalam Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dalam persekutuan ibadah di rumah masing-masing kami itu memberi dan membawa berkat kehidupan bagi kami semua. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena dalam persekutuan ibadah hari Jumat Agung, Engkau kenankan kami untuk boleh menerima sakramen perjamuan kudus, simbol darah dan tubuh Kristus yang ditumpahkan dan yang dipecah-pecahkan untuk menjadi tumbal bagi dosa dan salah kami umat manusia. Karena itu Bapa, di saat kami akan mengikuti perjamuan kudus, biar Engkau memberkati kami, supaya sungguh-sungguh kami boleh menghayati arti dan makna pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Arti dan makna peristiwa Golgota yang di dalamnya mengajak kami untuk juga mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, rela berkorban demi untuk kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan tetap terus menyertai kehidupan kami dalam kami menepati hari-hari hidup ini dengan segala tugas, tanggung jawab, kewajiban dari masing-masing kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang boleh mengucap syukur oleh karena menikmati anugerah pemberian Tuhan lewat usia yang pertama setahun, baik hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Disempurnakan kiranya cita-cita saudara-saudara kami ini menikmati tahun anugerah Tuhan dengan penuh kepastian dan pengharapan bahwa di tahun baru, di usia yang baru, Tuhan tetap menyertai, merangkul, merawat, dan menggendong perjalanan kehidupan saudara-saudara kami ini, baik secara pribadi maupun sebagai satu persekutuan keluarga. Kami pun juga Bapa kami teringat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena mengalami kelemahan tubuh karena sakit, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Pertolongan-Mu sungguh mereka butuhkan, karena Engkau Allah sumber pemulihan, sumber kesembuhan. Angkat kiranya sakit penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan, dipulihkan dari kondisi tubuh yang lemah, dan mereka boleh lagi beraktivitas. Kami berdoa untuk persekutuan umat Tuhan, terkhusus Jemaat Benih Paulus Pelitan wilayah Mandar. Biar Bapa Engkau sertai kehidupan umat Tuhan yang saat ini dalam perjuangan untuk
pemberitaan Injil Kristus lewat tugas pekerjaan sesuai dengan profesi masing-masing. Karena sesungguhnya di sana selaku umat yang percaya kami diutus untuk membawa misi Kristus, sehingga dengan demikian banyak orang akan menerima, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu kehidupan kami dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sambil juga kami terus berharap Tuhan, Engkau penguasa alam semesta. Biar Bapa, Engkau yang menilai pergumulan kehidupan bangsa kami, tapi juga bangsa-bangsa lain di dunia ini yang sedang menghadapi virus corona yang sungguh menakutkan kami, tapi juga berbagai upaya yang sudah sementara dilakukan. Tuhan campur tangan supaya pandemi virus corona ini boleh dilakukan dan kami boleh lagi menikmati kehidupan yang aman, sejahtera, dan bahagia. Kami tolong dalam doa usaha pemerintah kami, baik di pusat maupun di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan di kelurahan dan desa-desa, dalam rangka penanganan virus corona ini. Biar Bapak Engkau taruh hikmat bagi pemerintah kami untuk mencari jalan keluar, solusi yang terbaik dalam menangani virus corona ini. Tapi pun juga tentu tidak lepas dari campur tangan dan peran serta kami sebagai masyarakat untuk juga menopang upaya usaha pemerintah dalam menangani virus corona, sehingga secara bersama-sama pemerintah dan masyarakat melawan corona. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan menerima roti dan anggur, simbol tubuh dan darah Kristus. Biar Engkau layakkan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu, ya Yesus Tuhan, yang rela berkorban untuk keselamatan kami dan dunia. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja Tuhan dunia, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, kedatanganmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita dikenyangkan dengan roti surga yang Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di surga, pengantar kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Demikianlah jemaat Tuhan, kita sudah mengikuti perjamuan kudus, dan karena itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada-Nya dan memuji nama-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi-tinggi di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita lakukan NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku.
Syukur, pujian, dan hormat dipersembahkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi kami, anak-anakmu, dapat dirayakan bersama saat ini. Tuntun, kuatkan, dan hiburkan kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita lakukan NKB 83 Nun di Bukit Bianca. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah Jumat Agung saat ini telah selesai. Dan atas nama Badan Bekerja Majelis Jemaat Domin Paulus Gauditan mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Kadin Bapak Pendeta Joni Yunius Longdong STH yang sudah boleh memimpin ibadah Jumat Agung saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Disampaikan terima kasih pula kepada organis, prokantor dan semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya ibadah Jumat Agung saat ini. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Dan disampaikan terima kasih pula kepada jemaat Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah Jumat Agung saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Selamat merayakan hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.